آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan secara sengaja dan pelakunya merasa lebih kuat dari orang yang dia bullying. Nah, bullying itu apa aja sih? Bisa jadi kekerasan fisik, verbal. Verbal itu apa? Omongan, misalkan ngejek-ngejek, kekurangan, misalkan dia bullyingnya hitam manis, terus kamu hitam gitu, akan kayak gitu termasuk bullying. Terus kalau kekerasan, misalkan sengaja ngedorong teman biar jatuh atau sampai melukaikan maupun secara verbal, yaitu dengan kata-kata. Selanjutnya akan dijelaskan yang ada bullying fisik, bullying verbal atau kata-kata, dan ada satu lagi yang cukup fenomenal, cukup terkenal juga pada perkembangan zaman saat ini, yaitu cyberbullying. Cyberbullying itu adalah ketika orang itu membullying itu di media sosial, misalnya dengan pakai IG dia, dengan kata-kata jahat atau bikin video yang sifatnya itu membuli atau menyebutkan si korbannya. Itu namanya cyberbullying ya. Nah, itu adalah self-harm internal. Self-harm internal itu yaitu berasal dari dalam diri si bully itu sendiri. Orang yang bully itu apa penyebabnya sih? Yang pertama itu ada kepribadian. Bagaimana sifat itu ada dari eksternal itu dari lingkungan. Bisa dari teman-temannya, karena dia suka membuli karena temannya juga suka membuli orang lain gitu. Atau dari faktor lingkungan atau faktor keluarganya gitu, dia anaknya sering diacuhkan, dicuekkan, jadi tidak ada batas-batasan yang dikasih orang tuanya gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya akan dilakukan oleh dampaknya yang menjadi korban. Yang pertama ada gangguan emosional. Itu remaja yang dibully sering merasa takut, stres, cemas, sedih dan tidak percaya diri. Yang kedua ada trauma dan menarik diri dari lingkungan sosial. Bagi membuat remaja menghindari pergaulan karena merasa tidak aman. Yang selanjutnya ada gangguan fisik, yaitu tekanan mental yang dapat muncul sebagai gejala fisiknya. Selanjutnya ada dampak bagi remaja pelaku bullying. Yang pertama ada meningkatkan perilaku agresif. Yang kedua ada sulit menghargai dan memahami perasaan orang lain. Yang ketiga ada risiko terlibat masalah hukum atau kriminal jika perilaku agresif tersebut dikoreksi dan bisa berkembang menjadi tindakan kriminal usia yang lebih dewasa. Selanjutnya ada dampak bagi remaja yang menjadi saksi. Yang pertama rasa bersalah karena tidak berani menolong. Dalam mengenai bullying, yang pertama itu edukasi untuk melakukan dari korban, beri pemahaman dengan cara melembut dan jelas. Yang kedua itu jelaskan dampak buruk bullying dan beri musik positif, seperti kita harus menjelaskan kepada teman-teman kita atau gimana caranya untuk hati kita, gimana cara berpikir untuk menjelaskan untuk bullying ini, dan kita harus jelas untuk mengapainya. Yang kedua itu orang tua
semua guru dan berperan penting dalam memberikan edukasi. Yang ketiga, jadi lewat media sosial. Nah, bentuk-bentuk bullying tadi udah tahu juga kan, ada musik, verbal, sama saya dari gitu. Terus apa sih Kak solusinya kalau misalkan ada yang membuli kita kan kita kadang nggak bisa lawan ya, kadang misalkan dia sama anak guru atau gimana kita tuh harus cari kalau memang bisa nggak bisa kita ngelawan mereka, misalkan lawan aja dulu dengan kata-kata dewasa itu menasehati orang yang suka membuli tadi, misalkan dinasehati dulu secara perlahan, begini loh dampaknya ini kok. Kalian juga jangan jadi pelaku ya, meskipun nggak alhamdulillah mungkin nggak ada yang jadi korban di sini ya, terbeli ada ya, tapi jangan jadi pelaku juga gitu ya, karena kan bully ini dampaknya besar banget buat apalagi teman-teman juga harus membantu, meskipun kita nggak dekat sama dia tapi kita peduli secara manusia terhadap dia. Dapat seperti untuk anti bullying ya, ini kita akan dulu gerakan sama dirinya ya, dari sana deh. السبيل أنت بالتحدي تصنع. Semua kakak semua berterima kasih, sangat berterima kasih malah udah meluangkan waktunya. Mungkin ada yang puasa ya, ada yang puasa. Ada yang puasa, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mau dimaafkan juga. Terima kasih banyak ya, saya selaku sebagai mahasiswa UIN Perafika, dan saya Mufiadila. Saya Nadia Safira. Saya Nur Hatidah. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.